Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Aswin Lumintang di acara Tribun Bakudapa. Dan kali ini memasuki bulan suci Ramadan atau bulan puasa, tentunya kita akan berbincang-bincang dengan tema Marhaban Ramadan, Kiat MCMI Sulawesi Utara. Dan untuk perbincangan ini atau sebentar ya, saya sudah bersama dengan dua narasumber. Pertama Pak Sultan Zulkarnain dan yang kedua adalah Bung Reiner Ontu. Dan seperti biasa ya, sebelum saya mengajak berbincang-bincang kedua narasumber ini, saya berikan kesempatan kedua narasumber untuk memperkenalkan diri ke Tribuners tentunya. Pertama Ketua Bung Sultan untuk memberikan. Terima kasih Bung Aswin. Ya, Saya kebetulan dipercayakan sebagai Ketua Masyarakat Cinta Masjid Indonesia dengan nama lengkapnya Sultan Zulkarnain. ya. Bung Reiner silakan memperkenalkan diri ya. Saya ditunjuk oleh DPP atau Pusat MCMI sebagai Ketua Dewan Pakar di dalam struktur kepengurusan Masyarakat Cinta Masjid Indonesia. Ya, demikianlah perkenalan singkat dari dua narasumber, dan tentu saya akan langsung mengajak ya ke dua narasumber untuk berbincang-bincang terkait dengan tema Marhaban Ramadan Kiat MCMI Sulawesi Utara. Tentu kita ketahui bersama ya di organisasi keagamaan tentu sangat banyak ya di kalangan muslim sangat banyak. Ada DMI tadi ya sudah berbincang-bincang dan banyak lagi, tapi dengan kehadiran MCMI Sulut ini tentu akan memberi warna tersendiri dan tentu ada memperkaya akan keumatan di Sulawesi Utara. Dan untuk itu saya akan bertanya dulu ke ketua ya, saya panggil Pak Sultan ya. Pak Sultan, ini bagaimana keberadaan, boleh diinformasikan dulu ya. Tentu mungkin sudah beberapa tahun MCMI ini dilantik ya, ada, tapi pasti banyak masyarakat yang ingin tahu ini bagaimana keberadaannya, mungkin dilantiknya kapan, kemudian dia ada di Sulawesi Utara, strukturnya apa, kemudian apa yang dilakukan nanti. Ya. Terima kasih Bung Aswin. Ya. Jadi organisasi Masyarakat Cinta Masjid Indonesia ini sebenarnya usianya masih sumur jagung. Ya. Dia lahir pada tahun 2019. Di situ dideklarasikan oleh Pak Wiranto, Pak Budi Karya Sumadi, Ya. Pak Agun Laksono, dan Pak Dr. Wisnu Dewanto, dan Pak Asraf Ali. Tentunya ini organisasi dengan usia yang muda, tapi alhamdulillah sampai hari ini kehadiran masyarakat cinta masjid di Indonesia ini, termasuk di Sulawesi Utara, itu juga dalam konteks yang masih baru. Karena hari ini MCM Sulawesi Utara itu pada tanggal 16 April ini itu baru berusia 3 bulan sejak kita dilantik pada tanggal 16 Januari yang kemarin. Ya. Tapi alhamdulillah karena MCM dengan usia yang masih relatif muda, tapi hari ini MCM seluruh Indonesia itu telah mengkukuhkan kurang lebih 29 Dewan Pimpinan Wilayah Masyarakat Cinta Masjid Indonesia di seluruh Indonesia. 29 ya, dari 34 provinsi. Dari 34 provinsi. Ya. Yang minggu kemarin telah dikukuhkan provinsi Sumatera Selatan. Ya. Dan pertengahan bulan April ini sesuai informasi dan jadwal yang dari pengurus besar MCM pusat, bahwa salah satu yang akan diundang juga dalam rangka proses pengukuhan itu adalah pengukuhan MCM Jawa Barat, yang rencananya insya Allah itu pertengahan bulan April akan dikukuhkan. Jadi luar biasa respon terhadap kehadiran masyarakat cinta masjid ini. Kalau kita lihat dari proses-proses perjalanan organisasinya, saya anggap bahwa ini adalah ormas yang paling cepat dalam rangka melakukan konsolidasi Ya. Dan saya kira ini menarik dan ada suatu momentum yang, karena ini adalah momentum bulan puasa, bulan Ramadan, kemudian jadi di saat dia 3 bulan ada momentum yang saya kira momentum pas ya, momentum yang pas untuk apa yang akan dilakukan oleh MCMI di bulan Ramadan ini. Ya, terima kasih Bung Aswin. Ya. Jadi memang kemarin di MCM Sulawesi Utara itu telah terbentuk
panitia safari Ramadan dan iftar Ramadan. Dan alhamdulillah ini kita telah mengagendakan panitia khususnya telah mengagendakan bahwa dalam proses di bulan Ramadan ini, karena ini ada bulan dalam rangka kita mencari amal sebesar-besarnya, itu panitia Ramadan telah melakukan inventarisasi ke 5 kabupaten kota yang akan disantuni, termasuk anak-anak yatim, ke pantai-pantai asuhan, termasuk memberikan, termasuk buka puasa bersama dan sahur bersama di 5 kabupaten kota itu, dengan targetnya yang kita akan santuni kurang lebih ada 5.000 paket makanan untuk kegiatan di bulan Ramadan ini. Inilah program MCM di bulan Ramadan ini, karena dia adalah bulan yang berbahagia dalam rangka untuk kita mencari ladang-ladang amal. Iya. Saya ke Ketua Dewan Pakar, Bung Reiner. Bung Reiner ini saya kira menambah khazanah organisasi keagamaan di Sulawesi Utara ya, dan menarik. Ini MCMI ini tentu dia ada secara internal, tentu bagaimana melakukan penguatan ya ke umat ya, dalam arah mungkin peribadatan ya, peribadatan, kemudian lebih takwa kepada Tuhan tentunya ya, apalagi di saat pandemi ini memang kita butuh untuk mengingatkan kepada umat agar supaya lebih dekat dengan Tuhan tentu ya. Kemudian itu yang internal mungkin, kemudian yang eksternal pasti ada. Ingin saya tanyakan adalah apa-apa yang nanti secara internal, penguatan ke umat, apa-apa yang akan dilakukan. Kemudian yang ke eksternal, apa-apa yang nantinya akan di... Saya kira secara internal ya, kalau melihat struktur dari masyarakat cinta masjid, jadi kita mengambil istilah nomenklaturnya dulu. Kenapa menggunakan masyarakat cinta masjid? Jadi sebetulnya kenapa masyarakat itu kita coba ajak untuk mencintai masjid, tempat ibadah sebagai satu simbol, di mana struktur masyarakat itu, kalau disebut masyarakat sini kan berarti civil society. Nah, kalau di kemasjidan otomatis artinya semua perbedaan pandangan, ideologi, politik, sosial, budaya segala itu melebur di situ. Jadi misalnya keterjarakan sosial diakibatkan oleh mungkin pilkada atau apa segala macam, maka konsolidasinya itu harus dibangun di masjid. Tidak dibangun, karena di jamaah masjid itu saya yakin betul bahwa ketika orang datang ke masjid itu satu-satunya tujuan yang mereka hendak lakukan adalah untuk beribadah, untuk melakukan ketakwaan, katakan begitu, atau melakukan semacam pengakuannya kepada keyakinannya kepada Tuhan. Saya kira ya mirip juga dengan wihara, gereja, itu sama saja, itu kan sebagai simbol tempat atau sinagoga kalau di kalangan Yahudi kan. Jadi sebetulnya bisa saja masyarakat tidak hanya cinta masjid saja, bisa juga gereja, wihara, segala macam. Tetapi embrio itu diambil untuk sebagai gerakan yang saya sebut tadi, gerakan civil society. Karena kalau gerakan civil society itu sejatinya dia tidak mengenal perbedaan-perbedaan atau pelapisan-pelapisan sosial politik, bahkan ekonomi. Nah, dengan cara berpikir seperti itu, karena saya sudah mempelajari sejarah pembangunan kemasjidan kan, jadi dalam sejarah Islam membangun masjid itu adalah satu upaya untuk mendekatkan diri kita kepada Tuhan, kan begitu. Itu cuma sebagai simbol aja. Jadi ke masjid itu dibagikan sebagai simbol, di mana kalau kita ingin menyatukan semua perbedaan-perbedaan kita yang ada, maka salah satu sarana datangilah masjid untuk melakukan peleburan terhadap semua perbedaan-perbedaan itu. Karena kalau kita datang dari berbagai macam, ya kan di masjid itu, kalau kita datang di situ, Anda mau pejabat segala macam, Anda orang kaya, kalau Anda datang terlambat, Anda tetap ada di sebelah, ya kan begitu.
Jadi di saf depan itu ya itu sudah ditentukan oleh siapa yang Dan sebagai umat tentu sama semua kan? sama semua di dalam hadapan situ ya. Tuhan Tetapi kan waktu sama. pembentukan saf itu kan akan menjadi semacam struktur lah. Tidak ada ya kan? klaster berarti di situ. Ya, jadi tidak ada klaster di situ kan. Jadi sebetulnya itu yang saya tangkap. Saya kan sudah berkecimpung di berbagai organisasi lah kan, organisasi-organisasi kemasyarakatan yang berbasis keagamaan dan sosial politik dan segala macam. Nah, saya melihat bahwa MCM ini adalah sesuatu yang menurut saya ya agak sedikit unik lah dalam rangka saya melihat banyaknya struktur organisasi yang sudah menurut saya sudah melempem. Mereka ada bahkan organisasi besar yang sudah begitu besar tapi juga masih didera oleh problem-problem eksternal maupun internal dengan perbedaan-perbedaan yang ada kan. Ya, kita tahu persis organisasi agama terbesar hari ini mengalami apa, gitu kan. Nah, itu fakta-fakta itu tidak bisa kita tolak bahwa itu proses dari dinamika yang ada karena mereka melupakan sebetulnya basis penyatuan itu adalah kemasjidan. Kan begitu. Kalau mereka ada di DPR tentu perbedaan itu harus dipertahankan. Tapi kalau mereka sudah di masjid ya tidak ada lagi yang mereka mempertahankan kan di situ karena sama di situ karena tujuannya sebagaimana diikrarkan di dalam mau beribadah ke masjidan itu kan semua orang kan berikrar bahwa sebelum dia mau sholat kan dia berikrar dulu, kuhadapkan wajahku kepada Tuhan, hidupku matiku adalah untuk Tuhan. Bagaimana mungkin Anda berikrar di masjid seperti itu lalu Anda keluar begitu Anda telah mengkhianati ikrar Anda kepada Tuhan. Bahwa Tuhan itu untuk kita mengedepankan ketakwaan kita kepada Tuhan itu tidak hanya secara vertikal, dilihat juga secara horizontal. Dengan sesama ya. Jadi itulah yang di dalam kemasjidan itu hubungan sosial kemasyarakatan dipersatukan oleh kenapa saya mau menerima sebagai ketua Dewan Pakar karena saya melihat bahwa kemasjidan adalah potensi bagi kerukunan dalam arti ini dalam kerukunan sosial kemasyarakatan untuk umat Islam pada khususnya. Saya kira juga umat-umat lainnya akan dipengaruhi oleh ini, ya kan? Seperti misalnya Kristen Protestan kan mereka punya gereja-gereja, punya paguyuban gereja. Betul. Bagaimana mereka mempersatukan itu kan kalau gereja tidak ada istilahnya Protestan, tidak ada yang istilahnya Pentakosta, tidak ada istilah Katolik. Di situ adalah Kristen, Kristus, kan begitu. Jadi saya melihat itu hal yang simpel, tetapi yang menyulitkan itu sama. Ya manusia sendiri yang merumitkannya. Saya kira itu. Dia membuat ini ya. Itu spirit yang saya tangkap dari organisasi ini sebetulnya. Iya. Dan saya coba juga membaca anggaran dasar, anggaran rumah tangganya dan proses berdirinya kan itu tentu mendirikan satu organisasi itu tentu ada spirit di dalam. Jadi kalau saya menangkap spirit itu, saya berulang-ulang katakan kepada semua pengurus bahwa saya berada di organisasi itu adalah satu tujuan saya adalah saya sebagai pribadi menafsirkan. Bagaimana kita meningkatkan spiritualitas kita di dalam kelembagaan ini. Karena rata-rata lembaga sosial kemasyarakatan, lembaga sosial kemasyarakatan bahkan politik sudah kehilangan roh spiritualnya. Yang ada roh materialnya, kan begitu. Nah, roh material ini yang harus kita ya mungkin tidak kita singkirkan tapi kita harus imbangi kita imbangi kan. Kalau terlalu material ya tidak bagus juga, tapi juga terlalu spiritual juga tidak terlalu bagus. Jadi bagaimana keseimbangan itu kita cari ya, kita mendapatkan organisasi ini lalu kita cari ruh spiritualnya di situ kan. Kelembagaan ini kan sifatnya material kan, betul. Kelembagaan itu material, tetapi spiritnya itu yang kita harus cari. Ideologinya apa? Nah, salah satu menghadapi Ramadan ini saya katakan, ya kita kan ini sudah terbiasa dengan Ramadan, hal-hal yang biasa aja kita lakukan kan. Ya tarawih atau hal yang buka puasa, sahur, yang rutin, yang itu. Tapi bagaimana itu kerutinan itu kita isi dengan sesuatu yang sedikit bukan tidak baru tapi sesuatu yang lain. Jadi kita bergerak, ya kita bergerak dari organisasi ini lalu kita cari masyarakat yang ada di masjid-masjid. Kita datangi mereka, kita santuni mereka dengan
istilah tadi iftar, buka puasa bersama, dan kedua adalah sahur bersama. Ya selama ini kan sahur kan cuma dilakukan ya di rumah masing-masing tentunya kan, tapi kan ada jamaah masjid kan di sana. Jadi di masjid itu ya kita supply. Jadi menjadi momen ada kebersamaan. Ya, itu sebenarnya menggalang kebersamaan di kemasjidan. Karena seperti Manado ini ada kurang lebih 240-an masjid dengan berbagai kriterianya. Iya. Ada masjid jami, masjid besar kayak Ahmad Yani, tapi ada juga masjid-masjid yang di pelosok-pelosok sana yang perlu dilihat. Yang perlu dilihat kan begitu. Ya kan? Betul, Karena struktur masyarakatnya kita tahu dari kemasjidan gitu. Kenapa mereka tidak taat misalnya beragama? Ya mungkin karena masjid tidak berperan secara signifikan. Untuk mengajak, oh sudah kalau Anda kesulitan di dalam sahur misalnya, ya datanglah ke masjid ini, karena masjid ini kita sediakan untuk sahur bersama, kita sediakan untuk buka puasa bersama, kan begitu. Jadi masyarakat secara otomatis, sudah. Saya sebagai keluarga yang mungkin susah, ya saya ke masjid aja. Artinya masjid memang harus peduli dan pertama keimanan seseorang, bagaimana supaya dia nyaman beribadah, dan juga melihat akan kesejahteraan umat. Ya, kan? Tanggung jawab. Saya kira begitu. Tanggung jawab kan. Jadi fungsi sosialnya di situ, menjadi kelihatan. Kan begitu. Ya selama ini kan fungsi sosial masjid kan tidak kelihatan karena mungkin karena kalau Tuhan cuma suruh berdoa untuk umat dah lapar setengah mati ini dia. Ya, kan ada satu hadis dari Nabi ya, dari Nabi Muhammad kan ada. Itu Anda itu akan tidak dicintai Tuhan kalau Anda di tetangga Anda itu sedang kelaparan, kan begitu. Bahkan di hadis Nabi itu tetangga aja mencium bau makanan Anda waktu Anda memasak, Anda harus supply ke sana. Itu perintah Nabi loh. Nah kita sekarang ini Anda tahu sendiri hal-hal yang ini ya. Hal-hal yang sebetulnya simple ya kan? Tapi kita saya tidak tahu karena kemajuankah yang membuat ini atau memangkah ada kemerosotan di dalam masalah spiritualitas tadi saya katakan. Jadi kepedulian ya. Iya, agama itu tidak selalu dilihat dari masalah-masalah yang tadi yang saya bilang material. Material itu kan yang kelihatan seperti kita ibadah kolom, datang ke masjid, sembahyang 5 waktu, segala macam. Itu kan yang tampak seperti yang tidak tampak. Yang tidak tampak ini yang problem. Karena kita tidak bisa memantau mereka. Ya toh? Nah, yang tidak tampak ini kan seperti tadi kan ada tetangga Anda sedang sedang susah lah kan begitu. Betul. Lalu Anda sekarang itu sebagai imam masjid di situ. Masa Anda tak bisa lihat tetangga Anda yang sulit? Ya kan? Nah, masalah juga dalam struktur kemasjidan ini kan ada, ya memang tidak diatur secara langsung oleh Departemen Agama sih, tetapi kan Badan Takmirul itu semacam kalau di gereja itu kostor ya, atau yang mengatur dalam gereja itu ya, yang mengatur masjid itu Badan Takmirul. Tapi ada keimaman di situ. Jadi kalau BTM itu struktur Badan Takmirul itu dia mengatur organisasi kemasjidan, masalah kondisi masjid segala macam. Tapi untuk masalah keibadatan itu di bawah keimaman. Jadi imamnya di situ. Jadi ada dua struktur yang ada di masjid. Ya, di situ adalah tanggung jawab keimaman. Nah, di situ dibedakan oleh Depak. Jadi Badan Takmirul itu dikeluarkan SK oleh KUA, no? Tapi keimaman SK-nya dikeluarkan oleh kelurahan. Itu yang saya lihat ya ada sedikit problem menurut saya kan. Nah, bagaimana untuk menjaga kesenjangan itu? Ya kita datangi masjid lalu kita santuni dengan kemampuan yang ada. Jadi kami di sini sebetulnya hanya mengorganisasi potensi yang ada di masyarakat lalu kami salurkan ke masjid-masjid itu. Begitu. Ya, saya ke ketua ya, Sultan. Ini Sultan, tadi sempat kita bincang-bincang bahwa organisasi ini akan mengadakan Rapim ya. Rapimnas MCMI dan ketua mengambil momen gimana kalau tadi juga untuk diadakan di Sulut ya. Gimana itu peluang itu? Ya, jadi gini memang waktu di pelantikan kemarin, salah satu penyampaian saya kepada pengurus besar, bahkan undangan bahwa saya bermohon kepada pengurus besar
agar Rakernas dan Rapimnas itu dibuat di Sulawesi Utara. Ya, ya. Kenapa pertimbangan? Dan saya sampaikan kepada Pak BKS selaku Ketua Dewan Pembina yang sekaligus Menteri Perhubungan. Dibuat di Sulawesi Utara itu luar biasa momentumnya. Kenapa? Pertama adalah bahwa kalau bicara proses keumatan yang selama ini terbangun dari sekian butir etnis yang kita terbangun di Sulawesi Utara itu, bahwa sebenarnya ini laboratoriumnya kita dalam rangka membangun kebersamaan ya. di Sulawesi. Nah inilah Sulawesi Utara selama ini. Yang kenapa? Karena Sulawesi Utara selama ini luar biasa kita merawat nilai-nilai kebersamaan itu. Beda kalau kita melakukan katakanlah di Sulawesi Selatan, iya kan? Atau kita melakukan di Sumatera Selatan beda. Momentumnya beda. Seperti itu. Nah, itulah yang saya minta. Ketika disampaikan kemarin bahwa rapat panitia dalam rangka proses persiapan Rapimdas dan rapat kerja nasional itu, insya Allah dan saya berharap bahwa itu nantinya pengurus besar yang akan rapat itu insya Allah akan memutuskan bahwa kita tetapkan nanti Sulut sebagai tuan rumah dalam rangka Rapimnas dan Rakernas. Kenapa? Kalau kita buat di Sulawesi Utara, ini luar biasa dampaknya. Dari dampak ekonominya luar biasa, dampak para wisata juga luar biasa. Karena kita tidak bisa pungkiri pengurus, katakanlah pimpinan wilayah, katakanlah Sumatera Selatan. Sumatera Selatan itu adalah strukturnya begitu mapan, bisa aja nanti di sana dia bisa berkolaborasi dengan MCM Sulawesi Utara di dalam putusan nanti karena dalam Rapimnas ini bahwa kita juga akan bisa membangun semacam pertumbuhan UKM yang ada di dalamnya situ yang ada digagas oleh masyarakat cinta masjid. Nah, seperti ini luar biasa kalau ini terbangun. Ini banyak aspek seperti itu. Banyak. Ini punya nilai tambah yang luar biasa. Kenapa saya meminta itu agar Sulawesi jadikan ini? Karena kita sudah teruji. Selama ini kita merawat, artinya merawat ini yang selama ini mungkin di daerah lain ini tidak terjaga, tapi kita di Sulawesi Utara sangat terjaga. Maka inilah tawaran saya kepada pengurus besar. Kita harus lakukan di Sulawesi Utara. Dan ini luar biasa dampaknya. Seperti itu. Ya, ini saya kira menarik ya, bahwa seandainya jadi memang seperti dikatakan tadi bahwa ini juga membantu kita ya. Secara internal tentu ini menjadi kebanggaan dari MCM Sulawesi Utara ya. Benar. Menjadi kebanggaan umat Islam yang ada di sini karena penghargaan tentunya. Penghargaan. Dan kedua tentu yang dikatakan tadi bahwa ini akan mendorong pariwisata dan ekonomi. Iya, betul. Karena banyak kan kalau dari 29 daerah yang ini dia mengutus 5 atau 10 orang datang di sini kan. Memang relatif Sulut itu kan lebih heterogen sebetulnya. Itu yang menjadi tawaran kami untuk belajar heterogenitas ini, keberagaman ini. Belajar di sini Ini representasinya kira-kira begitu kan. Kalau kita ke Makassar kan relatif homogenitasnya lebih tinggi kan. Begitu juga ke Sumatera, apalagi Jawa, ya kan. Tapi kalau kita ke Sulut, heterogenitas ini betul-betul dari berabad-abad itu terjaga loh begini. Ini prototipe sebenarnya. Jadi prototipe. Ya kan? Dan ini kan presentasi kan hanya beda-beda sedikit. Kemarin saya bincang begini, ini lumayan. Artinya begini, ini karena dia terbangun secara sejak lama sehingga dia baik ya. Karena sebenarnya dia punya potensi ancaman. Karena orang beda-beda kan ini, beda-beda hanya sedikit. Tapi karena keberagaman di sini bagus, boleh dikata orang sudah sejak dulu memang ini sehingga berubah ini jadi potensi, jadi laboratorium kerukunan. Nah, orang juga sering lupa ya, sebetulnya kan Sulut itu khususnya untuk etnis Minahasa, sebetulnya juga itu kan ada heterogenitas. Iya. Ya Pak. Ya Minahasa itu kan setidaknya kalau dilihat dari bahasanya kan ada sekitar 7 sampai 9. 7 sampai 9 kalau kita masukkan Bantik kan. Iya. Jadi sebetulnya dari keragaman ini saja, dari heterogenitas subetnik ini aja, ini mencerminkan bahwa sejak dahulu sudah ada
keberagaman itu dijaga oleh masing-masing kewalakan. Iya. Jadi walak Tonsea, walak Tombulu, Tolor, Totembo, ada segala macam. Ya toh? Iya. Jadi itu menunjukkan bahwa memang di sini laboratorium heterogenitas sebetulnya. Betul. Jadi kalau heterogenitas itu terjaga secara dengan beragam, ya secara otomatis dong bahwa kita akan mudah untuk mewujudkan apa yang disebut dengan kerukunan. Kan buktinya hari ini. Ya. Jadi ini sebenarnya saya yang setuju. mendorong ya. Ya, untuk, saya sebenarnya setuju juga dengan Ketua FKUB Tomohon bahwa dia bilang dia tidak terlalu setuju dengan istilah toleransi. Kalau toleransi itu dilihat dari akar katanya itu kan adanya satu pemaksaan kan. Anda mesti toleran itu kan ada terpaksa. Suka atau tidak suka, tapi kalau kerukunan itu kultural. Gitu. Iya. Kalau terjadi toleran, secara alami di masyarakat. Secara alami kan begitu. Iya. Karena begitu kita lahir di Minahasa, loh kenapa kita lahir sebagai etnik Tombolo? Dengan bahasa Tombolo, kenapa kita lahir sebagai orang Tonsea? Iya. Ya kan? Itu sebetulnya dasar berpikir ya. Dasar berpikir yang saya bilang, yang tadi Ketua Sultan bilang, ya itu mau kita berikan perspektif kepada pengurus pusat. Iya. Karena Makassar juga udah minta ini dia. Jadi kalau Bung Aswin bilang ini mudah-mudahan, tapi saya secara meyakinkan jangan mudah-mudahan lah. Aku yakin kita harus ambil ini kan begitu. Amin. Apalagi Ketua bilang potensi pariwisatanya ada, potensi ekonominya juga ada, kan begitu. Jadi ada potensi keumatan bisa berkembang di situ. Dan potensi keumatan. Itu yang saya bilang tadi kan gini, dia dengan tentu bagaimana MCM ini mendorong mendorong akan di keumatan ini ada UMKM dan hal-hal yang lain yang mengangkut kesejahteraan daripada umat. Karena begini, sekarang saya katakan tadi ya di offline tadi bahwa dengan adanya pandemi banyak sekali kan pengangguran, banyak sekali yang karyawan-karyawan yang di PHK dari pekerjaan. Itu kita tidak bisa, termasuk umat, lembaga-lembaga kebuatan seperti MCM ini harus melihat itu bahwa banyak sekali umat yang saat ini butuh bantuan dari sesama. Sehingga dengan kehadiran MCM yang mendatangkan ini nanti kemudian kan ada tokoh-tokoh nasional juga yang akan datang. Iya, pasti itu. Ada tokoh-tokoh ini bisa dikatakan bagaimana untuk mendorong. Kan gini, kalau orang bangun untuk keumatan baik, itu akan berimbas ke civil society, ke semua masyarakat. Itu kira-kira gimana Ketua? Ini nanti. Jadi gini Bang Sbin, memang kita diperhadapkan dengan krisis pandemi, kita tidak bisa pungkiri bahwa usaha yang paling bertahan itu adalah UKM. Minimal dia bertahan seperti itu. Ya ini. Nah, tentunya nggak bikin kaya, tapi minimal bisa bertahan hidup. Ya kan? Artinya dari semua sektor usaha yang kena dampaknya, UKM masih bisa bertahan kan? Minimal bisa bertahan hidup kan? Dan tentunya ini kan MCM itu harus mampu melihat itu bahwa ada potensi umat di sini yang harus dikembangkan seperti itu. Nah, ini. Kenapa? Dan ini pengurus besar itu telah mengkaji untuk itu, karena ini umat butuh dan sentuh dari faktor-faktor ekonomi itu. Gimana nyaman mau sembahyang datang ke masjid ke pagi-pagi kalau di rumahnya tidak basah. Jadi problemnya orang bilang dia tidak akan khusus melakukan sholat ketika DP perut itu dalam keadaan kosong. Seperti itu. Dia tidak akan bisa melakukan aktivitas yang sempurna ketika dia berpikir saya ini nantinya mau makan apa gitu. Ini juga harus ada pemikiran daripada MC seperti apa ini. Karena ini ini juga bukannya dalam rangka proses pergulatan dalam rangka kita beribadah. Iya kan? Tapi kita bagaimana membangun artinya nilai-nilai ekonomi buat umat kan. Ini penting buat. Ini juga salah satu dalam rangka kajian kemarin diskusi dengan Dewan Pakar bahwa salah satu yang kita akan putuskan nanti di dalam rapat pimpinan nasional maupun rapat kerja nasional ini, bagaimana memberikan struktur ekonomi umat hari ini yang selama ini menurut kita selama ini udah banyak, tapi pada proses pensentuhan secara totalitas ini kita mesti melihat punya dampak secara keseluruhan. Walaupun itu pemerintah sudah memberikan ruang-ruang itu, adanya ya katakanlah ada kredit UKM, ada kredit UKM, tapi nantinya insya Allah MCM lah secara keseluruhan mampu melihat ini, mampu mengemas bahwa ini mungkin ini adalah salah satu produk yang lebih baik untuk UKM di sektor umat.
Ya, karena MCM kan ya dikatakan bagaimana mau cinta ke masjid kalau misalnya cuma ada ciong-ciong, lupa tadi kan ketua Dewan Pakar bilang bilang di sebelah ada ciong berdosa kalau ada ciong di sebelah ini boleh makan cuma ada ciong tuh orang mesti kasih makan gitu. Iya. Kan itu apa ya? Kan persoalan sekarang berdoa orang minta ketakwaan kepada Tuhan, oke ya. Tapi dalam kemanusiaan tentu dia membutuhkan keseimbangan secara fisik. Dia membutuhkan kelayakan untuk hidup. Kelayakan untuk hidup. Dan tentu organisasi-organisasi keumatan seperti MCM ini harus peduli kan? Mesti ini ya. Jadi memang yang harus harus dikoreksi itu adalah bukan biologi material dalam pengertian material, tapi biologi iman manusia itu yang harus dibangkitkan begitu kan. Biologi iman tidak mungkin bangkit kalau di biologi non iman misalnya seperti orang kelaparan. Kalau kita nggak bisa atasi dulu atau nggak bisa penuhi kan begitu. Itu bukan kesalahan sebetulnya, itu cara berpikir yang menurut saya agak lag di antara pengambil kebijakan pada umumnya. Karena mereka hanya berhitung dari segi-segi kuantitatif ya. Tapi yang kualitatif itu yang dalam banyak hal kebijakan itu sering kurang disentuh kan begitu. Betul. Jadi itu sebetulnya yang saya mau koreksi di dalam proses pembangunan hari ini secara keseluruhan. Jadi misalnya katakanlah seorang pemimpin bupati atau wali kota mengatakan, wah kita menekankan infrastruktur. Iya benar infrastruktur, tapi apakah infrastruktur itu sudah juga menjawab yang suprastruktur? Yang suprastruktur itu yang saya bilang tadi, yang biologi iman. Nah ini MCMI hadir untuk mencari sarang-sarang biologi iman yang sudah dalam keadaan parah. Kan ada bilang juga tuh bagaimana backing jalan bagus, mereka itu tidak mampu berjalan beli oto atau motor banyak siksa ini dia kan begitu kan ada yang ngomong gitu kan. Jadi itu yang saya agak mengoreksi ada seorang pejabat mengatakan, oh sudah kita itu menekankan pada infrastruktur. Iya benar, infrastruktur penting, tapi emangnya orang kita sediain jalan, kita sediain semua misalnya sarana untuk terhindar dari kerusakan lingkungan, tapi kemudian kita nggak penuhi juga kemampuan dia untuk menahan supaya tidak merusak kan begitu. Misalnya orang yang susah makan, ya tentu dengan terpaksa bisa saja dia menjadi kriminal kan. Betul. Gitu. Jadi saya kira harus ada keseimbangan lah paling tidak, dan keseimbangan itu yang sebenarnya MCMI berusaha untuk menggerakkan itu dengan potensi-potensi yang ada. Karena kami juga sudah mengamati bahwa organisasi-organisasi besar aja yang sudah mapan kadang-kadang juga lag dalam melihat itu. Nah, mungkin kami tidak mengkritik mereka dalam pengertian itu, tapi sudah kami menjawab itu dengan membentuk organisasi yang melihat celah itu. Nah, kita masuk dari celah itu. Jadi tidak dilihat atau yang kurang dilihat atau tidak diperhatikan ya kan? Ya itu yang kita tidak semua kan manusia kan harus menangani semua hal kan begitu. Ada hal-hal yang kecil ya sudah, kita basis civil society kita masjid lah begitu. Jadi masyarakat masjid itu umumnya sekarang kan ada ada jamaahnya yang disebut jamaah tabligh. Itu jamaah tabligh yang memang hidup mereka itu hanya sepenuhnya untuk kemesjidan, untuk hubungan mereka dengan Tuhan. Nah, mereka itu kan tidak lagi membutuhkan materi dalam tanda petik. Setelah mereka bisa makan sudah. Nah ada. Tapi kita harus perhatikan kan. Harus perhatikan mereka, ya kan? Karena memang ada umat-umat yang memang sudah tugasnya itu sudah memang ini dan kewajiban tentu dari organisasi-organisasi keumatan untuk memperhatikan kan. Jadi memang ada kecenderungan di dalam organisasi-organisasi yang sudah mapan itu terjebak dalam rutinitas, sehingga hal-hal yang kecil seperti itu seringkali kecil tapi sebetulnya potensial untuk merusak lah, untuk potensial untuk membuat kita retak dan segala macam itu kan. Jadi saya kira di situ kehadiran MCMI
Saya ke ketua, ini MCM kan baru, sehingga di Sulut perlu, mungkin banyak juga sudah tahu, dengar-dengar, tapi tentu perlu strategi, perlu kiat ya untuk turun ya. Saya kira ini momen yang pas ya, karena ini organisasi keumatan. Apa yang akan dilakukan? Kan besar ini Sulut juga, walaupun ini gimana untuk agar supaya efektif dan efisien untuk turun, untuk ini. Itu yang pertama. Kedua, bagaimana melakukan silaturahmi dengan pemerintah. Untuk kan perjuangan tentu tidak bisa sendiri, tentu bagaimana ke pemerintah juga, soal ke pemerintah bahwa kita sudah hadir, atau mungkin sudah, tapi ini poin-poin yang kita dari keumatan, atau gimana? Jadi begini Mas Aswin, memang kalau melihat spektrum wilayah di Sulawesi Utara dengan 15 kabupaten kota, ya kan, tentunya kepulauan juga kan? Ada kepulauan, ada daerah 3 kepulauan. Ini tentunya ya memang dalam rangka melakukan konsolidasi, memang juga ini harus ekstra kerja, ya kan. Di 15 kabupaten kota ini memang agenda MCM Sulut itu telah memberikan mandat kepada 10 kabupaten kota untuk melengkapi struktur kepengurusan. Karena ada di data terakhir Bung Aswin itu, kita di Sulut itu data 2021 ya, 1.448 masjid. Di Sulut ya? Di Sulut. 1.440 masjid, data 2021. Nah, ini masjid juga di luar musola 300 sekian. Nah, tentunya ini kita harus menginventarisasi, karena ada masjid yang sudah berdiri kokoh, ada katakanlah masjid juga masih dalam kondisi termarginalkan, apalagi di daerah pelosok kan. Salah satu juga tugas masih butuh ini butuh, tentunya butuh sentuhan. Nah, gimana MCM di sini ya kan, tentunya sama yang disampaikan ke Dewan Pakar. Gimana ada keterpanggilan umat itu melakukan di situ ibadah ketika sarana prasarana masjidnya juga belum mendukung dalam rangka ini belum nyaman untuk melakukan sholat kan, seperti itu. Ah, itu mungkin ya terserah, mungkin dia juga mengambil air wudhu juga dalam kondisi masih BPJDP kaki, agak terbatas juga dia masuk juga di masjid pada kondisi. Nah, ini dia malas mungkin. Inilah jadi data terakhir itu yang kemarin kada proses pelantikan kita sampaikan, melapor Pak Gubernur, ya kan, melapor. 2 minggu kemarin kita juga menyampaikan kepada Kanwil Agama, ya kan, karena ini ormas Islam, ya kan, ormas Islam. Ini ormas ini tidak terkooptasi dengan partai politik. Walaupun di situ pengurusnya banyak mazhabnya, di situ ada PDI-nya, ada Golkarnya, ya kan, ya itu tidak bisa kita pungkiri, tidak bisa kita hindari. Tapi hari ini mereka yang di dalam struktur kepengurusannya, mereka adalah spiritnya bagaimana ini dalam rangka bagian daripada proses pergulatan umat ini. Tujuannya apa? Kita menjaga bahwa daerah kita ini adalah daerah yang harus kita jaga sampai kapanpun dari sisi keberagaman. Nah, ini alhamdulillah Bung Aswin bahwa kita sudah menginventarisasi, karena di MCM ini kita nantinya akan membagi tugas. MCM Manado itu akan melakukan konsentrasi untuk Manado. Yang di luar itu adalah tugas-tugas wilayah, MCM wilayah untuk melakukan konsolidasi. Katakan sama dengan Mas Aswin bilang, kita spektrum wilayahnya luas. Kalau kita butuh dari Manado sampai di perbatasan Gorontalo, Pulau Mangkudu Utara, kita butuh 9 jam sampai di sana, ya kan? Lumayan lama kan? Yang kedua, kalau kita nyebrang ke daerah perbatasan, ada 3 daerah ini perbatasan ini. Tapi ini kita jamin bahwa sebelum kita rapat kerja daerah dan sebelum diputuskan rapat kerja nasional, ini insya Allah semua akan terbentuk. Itu target konsolidasinya itu. Dan kemarin alhamdulillah Pak Kanwil Agama mensupport, ya kan, mensupport dalam pengertian begini. Agenda-agenda dalam rangka ada agenda di Kementerian Agama itu akan ikut menyertakan juga MCM Sulawesi Utara. Alhamdulillah ini. Memang sampai disampaikan Pak Dewan Pakar tadi. Artinya sudah dihitung ini MCM ini. Artinya beda kita kan. Struktur kita tidak dalam berkompetisi dengan ormas yang lain, tidak. Itu sama. Tujuannya sama kan. Katakanlah MDI. MDI Majelis Dewan Masjid ini adalah dalam rangka proses bagaimana menata struktur kemasjidan, ya kan, pendekatan strukturnya.
Kalau MCN fungsinya ini adalah bagaimana yang belum menjadarkan umat untuk bagaimana ke masjid, mari sama-sama turun ke masjid. Seperti itu mungkin. Artinya ada ranah sendiri. Ada ranah sendiri, ya kan. Mungkin kita sentuh, coba sekali-sekali kok anak ke masjid, ya kan. Seperti itulah, itu tuh tujuan. Personalnya, ya, itu personalnya mengajak ke situ supaya ini. Kalau dia sadar dalam rangka proses itu, maka dia tidak pernah akan lahir di benaknya dia untuk berbuat yang luar lah. Keinginan karena Dewan Pakar ini jadi humanisnya pasti itu jalan itu. Pernah sembahyang seperti itulah mungkin. Betul. Mungkin yang selama ini mungkin tidak pernah sentuh masjid. Mungkin MCMP kehadiran menyentuh dorong keinginan itu. Mungkin ada semacam ada gersan kebatinan selama ini tidak sentuh, Martor sentuh untuk hal. Hal yang kelihatan sederhana tapi di situasi saat ini di setiap umatan tentu penting. Saya kira ini sebenarnya yang celah yang harus dicari. Memang sebetulnya saya sudah baca tahun 70-an ada seorang Islamolog dari Perancis namanya Roger Garaudy. Dia itu menulis satu buku yang dikasih judul Le Promesse Islam, jadi janji-janji Islam. Di salah satu bab itu dia menulis itu sebetulnya sumber peradaban Islam atau kebudayaan Islam itu harus bertumbuh dari masjid. Jadi masjid menjadi sumber dari orang melihat perspektif kehidupan yang lebih luas. Dari masjid dia bertolak begitu, bukan dari tempat-tempat lain, ya kan? Jadi itu yang menjadi semangat saya ketika kemarin juga sebenarnya sejak di DMI saya sudah melihat itu, cuma kan waktu itu saya lihat sempat juga kemarin saya mau ambil mau diajak untuk mengurus DMI kan waktu itu. Tapi saya pelajari waktu itu sebenarnya saya punya kedekatan sebetulnya dengan Ketua Umum Yusuf Kala. Waktu itu kan kita masih di PMI. Yusuf Kala sudah pegang DMI juga kan, sambil dia pegang PMI kan begitu. Artinya ada waktu itu akses kita sebetulnya kita ada akses waktu itu dengan beliau, cuma ya entah bagaimana kita lihat sudah terjadi tadi sudah terjadi pokoknya ada elit-elit tertentu, elit-elit partai atau elit-elit so lihat semua lirik ini dia potensial untuk kita terus mundur kita jadi kita tapi nggak tahu tiba-tiba Sultan 2001 dia datang ada struktur ini saya pelajari kita bilang mari orang sama-sama orang lihat dari perspektif yang lain gitu. Saya kira itu spirit aja sebetulnya, spirit yang mendasari saya di situ itu sebetulnya karena ada yang tidak bisa diisi oleh DMI, ada yang tidak bisa diisi oleh BKPRMI, badan remaja masjid, apa yang tidak diisi oleh lembaga-lembaga ini yang berbasis masjid kan? Nah kita MCN ini datang untuk mengisi itu. Kan tidak semua lembaga-lembaga itu kan akan mengisi semua. Pasti ada celah, ada hal yang ini. Tapi sebelum kita mau mengisi itu tentu kita ada kajian tersendiri dulu secara internal kita lihat betul. Kita jangan melihat itu sebagai benturan atau mereka akan melihat kita sebagai saya bilang enggak. Bahwa agenda kita berbeda itu aja. Tujuan kita sama, tapi agenda kita berbeda. Cara pendekatannya juga berbeda. Segala macam gitu. Sumber daya kita juga berbeda kan begitu. Seperti tadi ketua bilang kalau di masjid itu lebih melihat sebagai melihat organisasi keumatan yang berbasis mungkin Badan Tamirun atau saya tidak tahu ya. Tapi kita sudah memilih basis ini, civil society ini yang kita mau ajak dari situ. Itu aja. Jadi kalau UMKM itu hanya salah satu alat untuk kita. Mungkin ada dia masjid itu yang berpotensi sebagai pengusaha atau dia sebagai petani, kita kasih sentuhan kan dari berbagai macam dari berbagai macam profesi kan. Mungkin mereka nelayan, mungkin mereka pedagang, birokrat dan segala macam. Itu. Sudah sampaikan Pak Bung Rainer bahwa sebenarnya masjidnya kan pusat peradaban. Pusat peradaban berarti kan kajiannya ada kajian ekonomi di situ, kajian budayanya ada di situ ya kan, kajian pertumbuhan umat, ekonomi umat ada di situ kan, seperti itu. Jadi tidak dalam konteks bahwa dia ada bagian cuman semata-mata kita jadikan tempat beribadah. Sampai dikatakan juga Bung Rainer tadi bahwa sekarang ada katakanlah infrastruktur masjid ini udah terbangun lah katakanlah, udah terbangun.
Tapi bagaimana kita mengajak umat bahwa mari kita sinkronisasikan dengan masjid yang begitu mega agar ini umat terpanggil untuk datang sholat gitu. Iya. Walaupun dia mega tapi umat tidak terpanggil untuk datang sholat. Inilah fungsi-fungsi Berarti ada MCM. sesuatu yang ini. Mengajak mari kita ya sama-sama untuk melakukan ikhtiar kebaikan lah di samping rangka Contoh kita paling beribadah. kecil itu kan misalnya ada beberapa masjid kecil, tapi sebetulnya infrastruktur masjid itu cukup nyaman untuk didatangi. Misalnya ada AC, ada masjid di Manibang situ kecil, 8 AC. Oh Jadi ya. orang, jadi orang rasa nyaman tentu dalam segala Termasuk kita di situ kalau mau sampai Jumat kita ke situ karena kita rasa kita kan nyaman di situ. Nyaman, Ya. betul, Gitu. betul. Orang- Itu contoh saja paling simpel kan. Iya. Dibanding masjid-masjid lain ya memang kalau memang kita sudah butuh why not, tapi memang di situ masjid itu bukan kebetulan ada memang jemaatnya yang sedikit punya Kelebihan ya. makanya dia Dan seperti dermawan, di situ hati ada murah hati, dermawan iya. begitu. Nah, kita Ada mau yang ajak banyak kan marnimau. iya, jadi kita mau ajak ini masyarakat yang mungkin cinta masjid tapi dia mungkin kaya, ya sudah Iya. supply aja di situ, ya kan begitu, ya kan? Jadi mengajak ada yang berkelebihan di situasi saat ini untuk memberi. Iya, Tuh. jadi Ada tuh yang berkelebihan tapi dia tidak tahu bagaimana cara memakasih. Nah, iya berarti kan Benar. ada sarana, harus ada sarana kan. Oh Betul. begini. Orang kan berpikir kita mau kasih kok mau tebus ini enggak atau kita mau kasih tepat sasaran enggak. Ya kasih ini dari ke MCM misalnya kan. jadi yang saya amati itu masjid yang ada AC itu satu di Manibang, kedua pajak, Iya. ketiga Polda, keempat Masjid Raya, kelima ada masjid satu saya lupa di mana, tapi kurang lebih ada 5 masjid atau 6 masjid yang sudah ber-AC. Ber-AC ya. Dan saya rata-rata kalau mau sembahyang Jumat ke lokasi itu. Kasih itu. Karena merasa Supaya nyaman kita aja. nyaman Iya, di situ iya. dan mau lama-lama nyandak. mau lama-lama juga mau lebih dulu datang juga lebih bagus kan. Lebih bagus. Iya toh. Betul. Tapi ada kesyukuran Bung Aswin dengan kehadiran MCM yang baru seumur jagung ya, di Sulawesi Utara, tapi respon dari masyarakat terhadap MCM ini luar biasa. Terbukti dari 15 kabupaten kota semua menyatakan sesegera dibentuk di 15 kabupaten kota. Ini menandakan bahwa apresiasinya terhadap MCM itu luar biasa. Ini kita patut syukuri. Walaupun usianya masih usia Umur jagung ya. usia jagung lah. Tapi alhamdulillah ya, artinya dari 15 kabupaten itu menyatakan siap, artinya dalam rangka di dalam bulan suci Ramadan ini siap mereka untuk didatangi. Dalam rangka ya itulah, mungkin ada bantuan ya kan, datang ceramah, itulah nanti kita bersyukur lah seperti itu. Jadi apa idealnya kan begitu. Ya. Jadi masjid itu harusnya menjadi sumber kemakmuran. Kemakmuran. Makmur secara imani, makmur secara material, Material. makmur secara biologi dan lain-lain. Jadi pusat segalanya. Jadi ya. pusat segalanya. Jadi bagaimana sebuah tempat ibadah Sehingga yang kalau begitu kita orang akan sucikan, rindu untuk datang, umat Iya. akan rindu datang di masa ya satu tempat yang kita sucikan tapi kita tidak merasa Nggak makmur. merasa Bagaimana? makmur. Iya. Ya kan itu bertentangan Betul, dengan betul. fakta yang sebenarnya kita hadapi. Jadi ya Tapi kalau kita jadikan jadi itu- pusat semua, iya, jadi kalau orang Orang datang akan rindu, memakmurkan akan masjid, cinta iya, untuk datang. orang datang memakmurkan masjid, mereka makmur di situ, jamaahnya juga makmur di situ, ibadahnya juga jadi makmur di situ, so, gitu. ya. Dan Tribuners tentu banyak hal lagi ya yang harusnya kita perbincangkan ya. Tapi memang bicara umat spiritual, bicara ini tentu sangat menarik dan kalau beliau tidak akan putus memang. Tapi waktu juga lah ya yang membatasi akan bincang-bincang kita. Tapi paling tidak ya kita sudah para Tribuners mendapat informasi, mendapat masukan ya, mendapat pengetahuan bahwa kehadiran masyarakat cinta masjid Indonesia di Sulawesi Utara yang kurang lebih sudah ada 3 bulan ini, seperti yang sudah diutarakan tadi ya, bahwa bagaimana mendorong umat untuk tentu lebih cinta datang ke masjid. Kemudian dikatakan ada kerinduan bahwa masjid ini memang menjadi pusat peradaban, pusat semua bagi umat, yang tentunya kalau menjadi pusat semua ya peradaban bagi umat tentu akan membias ke
civil society ke seluruh masyarakat. Ini tentu yang menjadi harapan. Dan seperti biasa, sebelum saya menutup akan bincang-bincang ini, saya berikan kesempatan semacam ada closing statement dari kedua narasumber, singkat saja. Nah, dari pertama ketua, kemudian ketua Dewan Pakar. Silakan. Terima kasih Bung Asmin. Ya. Tentunya ke depan ini saya yakin dan percaya bahwa pertumbuhan masyarakat cinta masjid Indonesia di Sulawesi Utara ini dalam rangka mengajak umat di Sulut untuk lebih concern lagi untuk mencintai masjid sebagai pusat kegiatan keagamaan dan termasuk juga pusat bagian dari peradaban. Apa yang disampaikan tadi bahwa masjid adalah bagian dari pusat peradaban ekonominya, di situ semua ada dalam situ itu. Ya. Jadi saya kira mungkin yang kami harapkan di dalam aktivitas kemasjidan ini adalah bagaimana kita menghidupkan kembali kegairahan spiritual kita sebagai umat Islam atau umat beragama, dan kedua adalah bagaimana keakraban sosial kita itu tercipta dari situ. Jadi dua ini saya kira yang menjadi tujuan, kegairahan spiritual dan keakraban sosial. Itu yang menjadi tujuan kami. Dan Tribuners, demikianlah bincang-bincang terkait dengan kehadiran masyarakat cinta masjid Indonesia Sulawesi Utara, dan apa dan bagaimana yang akan dilakukan nanti, sudah dilakukan dan akan dilakukan nanti, sudah kita perbincangkan tadi, dan semoga tentunya apa yang kita perbincangkan tadi tentu bermanfaat bagi umat ya, dan juga masyarakat Sulut, bagi Tribuners yang menyaksikan akan acara ini. Dan sekali lagi tentu saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Sultan Zulkarnain dan juga Pak Rainer Untu yang boleh menerima undangan kami untuk hadir di studio Tribun Bakudapa. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada para Tribuners yang sampai saat ini masih setia menyaksikan akan acara Tribun Bakudapa. Dan kita akan bertemu lagi pada lain waktu dan kesempatan tentu dengan tema perbincangan yang berbeda. Mata lokal menjangkau Indonesia.